Well, you gotta wake up to reality, 'cause I can see in your eyes your head is full of dreams. Tears aren't proof of failure. You just gotta let them flow without judge. There's so many ways to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You just gotta trust the right. Don't have to be scary. You just gotta follow the light. You're able to be happy. You can do whatever you like. You don't have to be ready. You don't have to be. Salah satu kedatangan pelayar kebangsaan adalah Coca-Cola dari Itali pada tahun 1254 sampai 1300. Pada tahun 1290-an, dia diutus kebaikan mengantar putri Kachin dari Mongol ke Persia melewati perairan Nusantara. Kisah perjalanannya mengira-menirakan rangkaian ekspedisi ke timur dan Eropa untuk pertama kalinya mendengar tentang sistem uang kertas yang sudah lama berlaku di Cina. Masa Hindia Belanda. Ibu Nobel yang bisa memupuk daerah jajahan. Pada 1800, sang kerajaan Belanda akhirnya mengambil alih Hindia Belanda dari Prancis. Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch menerapkan tanah paksa pada tahun 1830 sampai 1870 untuk mengisi kas negara yang terluas. Karena perang Jawa, sistem yang mewajibkan penduduk Jawa menanam kopi, tebu, dan tembakau ini sangat menguntungkan Belanda, tetapi menyengsarakan rakyat. Ketika berita ini sampai di Mutaguli, politikus dan rakyat Belanda marah. Politik etnis kemudian diperlakukan untuk memberdayakan rakyat jajahan, tetapi kemajuannya lambat. Tunjuk itu Nah di sini nih, ini bekas baju dari Belanda. Jajah gitu. Ini Nah, selanjutnya di sini ada ori dan orida. Kalau kalian nanya itu ori dan orida itu apa? Ori itu adalah Uang Republik Indonesia, sedangkan orida itu adalah Uang Republik Indonesia daerah. Mulai setelah ori itu pada Oktober 1945. Usaha pertamanya adalah usaha kesetia. Berbagai masalah langsung menghantam, sulitnya peredaran, maraknya pemalsuan. Selain itu, sederhana berita yang dicapai jauh melampaui uang yang tersedia. Suasana perang menyebabkan peredaran ori, sehingga di beberapa wilayah terbit orida, yang atau tadi disebut dengan Uang Republik Indonesia daerah. Buat pasar dan beras serta cek. Selanjutnya ini ada contoh-contohnya. Sini selanjutnya ada metamorfosa logo Bank Indonesia. Logo Bank Indonesia apa pada logo di Jakarta Bank dan telah mengalami kasus metamorfosa yang panjang. Selanjutnya dari tahun 1993 sampai 2005 logo Bank Indonesia sudah mengalami 7 kali perubahan. Di awal berdirinya logo Bank Indonesia mengadaptasi logo Dejang Pasbank dengan mengubah huruf J menjadi I tanpa mengubah unsur lainnya. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan perkembangan zaman, dengan pertimbangan estetik dan citra bank sentral yang ditemukannya logo Bank Indonesia juga menjadi solid, tegas, dan berwibawa seperti yang telah kita lihat sekarang ini di screen ya. Pada tahun 1870-an, logo Deja Bank di sekitar tahun 1870-an terdapat pada uang kertas OJB pecahan F50 bertanggal Batavia 15 Februari. Selanjutnya di sini pada tahun 1918 terdapat pada uang kertas DJB pecahan F10 bertenggat Batavia 11 Juni 1918. Selanjutnya di sini logo Deja Bank
Di sekitar tahun 1930-an versi 1 terdapat pada uang kertas DJB pecahan F25 bertanggal Batavia 2 Januari 1930 dan selanjutnya di sini masih banyak lagi. Di sini ada periode 1 menuju periode penjelasan yaitu pada tahun 1919 sampai 1949. Negara baru persoalan menghargai Republik Indonesia yang masih muda langsung dihadapkan pada berbagai isu besar, pemberontakan memfokus di berbagai wilayah politik mendorong pada dan perekonomian berjalan di tempat. Ekspor masih bergantung pada produk primer seperti karet dan nikel. Pengeluaran perekonomian dan usaha di tengah suasana seleksi Bank Indonesia dibentuk dan langsung mengemban amanat. Di sini ada posisi BI, beliau tugas raksasa. Tugas Bank Indonesia di bidang beliau sangat penting, yaitu mengatur wilayah kita, menyelenggarakan peredaran uang, serta memajukan usaha kredit dan perbankan. Selain itu, BI dapat membantu mengatur devisa anggaran. Ia melakukannya melalui pemberian pinjaman uang muka dengan cara melalui pencetak uang. Pimpinan BI terdiri atas Dewan Moneter, Direksi Bank Indonesia, dan Dewan Penasihat. Periode kedua, membangun sistem kebangsaan dari 1999 sampai 1966. Keadaan negara, membangun etalase yang melupakan fondasi. Pemerintah menginginkan Indonesia menjadi kuat, menekankan pada nasional dan karakter politik. Sayangnya dalam periode ini pembangunan ekonomi agak terabaikan. Indonesia juga menjalankan politik konfrontasi. Akibatnya perekonomian morat-marit dan terjadi hiperinflasi. Ini adalah orang Jawa. Berikutnya ada Deja Paskabang. Deja Paskabang adalah Bank Jawa, bukan cabang di Belanda. Pada tahun 1894, pemerintah Hollandia membentuk Nederlandse Handelsmaatschappij, disingkat NHM, untuk menangani eksplorasi bumi dari Hindia Belanda. Setelah pusatnya usaha perkebunan dan pertambangan, para pengusaha Belanda memerlukan bank untuk membantu perkembangan usaha mereka. Nah, selanjutnya ini ada periode ketiga. Ekonomi sebagai haluan negara pada tahun 1966 sampai 1989. Pada negara saat ekonomi menjadi panglima. Pergantian rezim mengubah lagu Indonesia. Sekarang giliran mengubah ekonomi menjadi panglima Orde Baru, mengambil langkah-langkah yang berhasil menampilkan dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Salah satu contoh adalah 2 kali Bank mulai berkenaan. Fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral digulirkan kembali. Posisi BI polisi ini agen pembangunan. Berkaca dengan devisa yang meningkat, BI bersama pemerintah bisa memberikan berbagai skema kredit. Yang diutamakan adalah sektor produktif agar inflasi bisa dikendalikan. BI juga bisa makin fokus mendorong pertumbuhan bank. Dewan Moneter tetapi hanya sebagai badan koordinasi. Di sini ada termen moneter yaitu dimulai pada 1983 tanggal 1 Juni pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi yang dikenal sebagai paket kebijakan Juni 1983 atau Pakjun 1983. Yang kedua ada di tanggal 1 Februari 1985 Bank Indonesia memperkenalkan surat berharga pasar uang SPBU. Yang ketiga ada tanggal 12 September 1986 pemerintah melakukan devaluasi mata uang rupiah terhadap dolar AS sebesar 31% dari 134.000 menjadi 16.000 per USD. Yang keempat ada tanggal 27 Oktober 1988 pemerintah mengeluarkan kebijakan 27 Oktober 1988 fakta 988 yaitu kebijakan deregulasi gelombang kedua di bidang moneter dan perbankan. Yang kelima ada tanggal 28 Februari 1991
Pemerintah mengeluarkan paket kebijakan 28 Februari 1999, paket 1991 tentang penyempurnaan pengawasan dan pembinaan bank. Selanjutnya pada tahun 1992 tanggal 25 Maret penetapan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1967. Yang selanjutnya di sini ada periode ke-6 yaitu pada tahun 1999 sampai 2004. Berbenah pasca Crisis Post Crisis Report. Di sini yang pertama itu ada pembentukan dan tugas Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Di sini ada contohnya. Di sini ada kayak dengan ada surat-suratnya. Terus di sini ada peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Terus di sini ada berbenah dengan arsitektur perbankan Indonesia. Lihat bisa dibaca ya. Selanjutnya ada sistem clearing. Setelah itu di sini ada peran Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang surat utang negara. Di sini ada contoh surat utangnya. Selanjutnya ada periode 7 yaitu fokus ulang PMBI pada tahun 2004 sampai 2011. Yang pertama ada amandemen PMBI, yang kedua ada penyelenggaraan sistem pembayaran, yang ketiga ada pengendalian moneter dalam hubungan antara BI dan pemerintah, yang keempat ada infiltration targeting swap market ITF. Apakah itu? Yang kelima ada penyempurnaan fungsi the leader of the last resort Lord Lieutenant. Yang keenam ada mata uang, yang ketujuh ada beralihnya tugas pengawasan bank. Nah, selanjutnya di sini ada periode sebelum bank syariah. Banyak yang mendambakan yang mendambakannya, tak kurang pula yang berusaha untuk menghindarinya. Terlebih jika yang dimaksud adalah bunga utang piutang. Di tanah air, upaya menghadirkan praktik bank tanpa bunga sudah beresmi benihnya sejak awal abad ke-20. Kerinduan beraktivitas ekonomi secara syariah bisa terlihat dengan hadirnya syarikat dalam Islam yang didirikan oleh Imam Syed Haji pada tanggal 16 Oktober 1905 di Surakarta. Lembaga keuangan syariah yang pertama berdiri adalah Koperasi Jasa Keahlian Teknosa pada tahun 1984 dan BPR bertanggal Sejahtera pada tahun 1988. Keduanya berada di Bandung. Upaya melakukan sampai 20 Agustus 1990 di Cisarua. Peran banyak sebagai pembicara perantara Indonesia. Ini sangat bersejarah bagi dunia perbankan Indonesia dari berlaku basis operasional dan syariah. Bank yang bersistem bagi hasil atau bank syariah dapat ruang hidup yang lebih luas. Faktanya, ketika badai sistem Indonesia pada tahun 1997 sampai 1998, hanya bank yang menjalankan prinsip syariah yang lolos tanpa bantuan likuiditas dari Bank Indonesia. Namun herannya adalah kemudian banyak pihak yang tergerak mendirikan bank syariah